Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengawali dengan sebuah riwayat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan tentang apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa man qama Ramadana, mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan. Inilah makna man qama Ramadana. Yang itu dilakukan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan agar kita mengisi malam-malam Ramadan itu dengan mendirikan salat, dengan qiyamul lail. Maka riwayat yang lain akan menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya, mempraktekkannya dalam bentuk amaliyah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan, ya, ketika Ummul Mukminin ini ditanya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya di bulan Ramadan itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Maka nabiyyu yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan fa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ummul Mukminin menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Ummul Mukminin menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan pun tidak pernah salat itu lebih dari 11 rakaat. Ummul Mukminin lalu menambahkan penjelasannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat itu 4 rakaat. Jangan ditanya bagaimana, fala tas'al an husnihina wa tulihina. Jangan ditanya bagaimana bagusnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana panjangnya. Summa, lalu kata summa di sini menunjukkan ada jeda. Summa yusalli arba'an, kemudian salat kembali beliau 4 rakaat. Jangan ditanya bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. Summa yusalli salasan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Nah, berdasarkan riwayat inilah di antara pendapat yang kita pilih, kita melaksanakan qiyamul lail 4-4-3. Pemirsa sekalian semoga dirahmati Allah. Untuk yang lain, riwayat-riwayat yang berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, untuk menjadi catatan bagi kita tentang apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini bukan hanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah sepupu Rasulullah.
putra dari paman beliau, Abbas ibn Abdul Muttalib. Nah, diriwayatkan oleh sepupu Rasulullah ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Tetapi di bulan Ramadan, Nabi itu menjadi lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, itu saat Nabi sering ditemui oleh Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu menemui Rasulullah SAW di setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Di riwayat ini disebutkan fayudarisul Quran, untuk mendaraskan Al-Quran, mendaraskan Al-Quran. Darasa yadrusu itu artinya belajar. Ketika menjadi darasa yudarisu, menunjukkan saling belajar. Apa yang didaraskan di sini adalah Al-Quran. Kebahagiaan Rasulullah SAW ditemui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian melakukan daras Al-Quran, melahirkan kebahagiaan dan kegembiraan kepada Rasulullah SAW dan memiliki dampak kepada sikap beliau menjadi lebih pemurah. Dari riwayat ini, maka kita bisa mengambil satu pelajaran. Salah satu amaliyah yang utama di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dari contoh Rasulullah SAW, kita dapat mengambil pelajaran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu amaliyah utama di bulan Ramadan. Selain mendirikan qiyamul lail, juga bersedekah. Setidaknya dari dua riwayat ini. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk kuat kita tetap melakukan daras Al-Quran di bulan Ramadan? Maka kita harus tahu fadilah-fadilahnya. Ini yang ingin saya tambahkan dalam kesempatan ini. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam satu kesempatan, beliau diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Rasulullah SAW menegaskan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berkaitan dengan Al-Quran, bagaimana kita akan menjadi seseorang yang terbaik. Jadi di antara tanda kebaikan dari seseorang tentang agamanya atau keberagamaannya adalah hubungannya dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW telah meletakkan salah satu tanda kebaikan pada diri seorang mukmin sehingga dia menjadi yang terbaik. Salah satunya adalah bagaimana sikap dia terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW di dalam redaksi yang sedikit berbeda dari sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu an, juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita. Di saat kita juga menjalani ujian dari Allah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ketika kita harus lebih banyak di rumah, stay at home, maka itu sebenarnya adalah momentum bagi kita untuk lebih dekat terhadap Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, lalu mengamalkannya, terutama kepada orang-orang yang terdekat, dan menjadi tanggung jawab kita untuk memahamkan, mendekatkan, mengenalkan, memahamkan, lalu mengajaknya untuk mengamalkan Al-Quran. Itulah keluarga kita, anak-anak kita, dan keluarga terdekat kita. Para sahabat dalam berbagai kesempatan senantiasa dimotivasi oleh Rasulullah SAW
Sampai ada satu riwayat, ini kalau kita melihat riwayat ini kita mendapatkan kesan bagaimana Rasulullah SAW dalam bentuk pertanyaan ingin memancing rasa tahu para sahabat itu, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan nanti ini bagaimana Rasulullah memotivasi para sahabat. Dalam satu riwayat, hadis riwayat Muslim dari sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW satu ketika bertanya kepada para sahabat, ayuhibbu ahadukum ayyarji'a fi ahlihi ayyajida fihi salasa khalifatin azamin siman. Qalu na'am. Faqala fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min salasi khalifatin izamin siman. Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat, apakah kalian suka, ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka jika kalian pulang kepada keluarga kalian, pulang ke rumahnya dimaksud, ayyajida fihi salasa khalifatin izamin simanin, kalian mendapatkan 3 ekor unta betina yang sedang hamil, besar dan gemuk. Kalau kita bayangkan kira-kira begini bahasanya, pulang kita mendapatkan rezeki nomplok. Nah, bahasanya adalah seperti itu. Kita pulang habis bekerja mencari nafkah, kita mendapati di keluarga kita mendapatkan karunia 3 ekor unta yang hamil, sedang hamil, 3 ekor unta betina sedang hamil, gemuk ya, besar dan gemuk. Tentu para sahabat menjawab semuanya, ya, tentu kita senang ya, tentu kita suka ya Rasulullah. Qalu na'am. Tetapi Rasulullah SAW lalu memberikan penjelasan. Fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min salasi khalifatin izamin siman. 3 ayat yang kalian baca di dalam sholat kalian, ini 3 ayat Al-Quran tentu yang dimaksud. 3 ayat Al-Quran yang kalian baca di dalam sholat kalian itu adalah lebih baik baginya daripada 3 onta betina yang hamil, besar dan dalam keadaan sangat gemuk itu. Disinilah kita dapat memetik pelajaran bahwa Al-Quran yang kita baca itu, terlebih lagi ketika kita baca di dalam sholat, maka nilainya menjadi lebih mulia, lebih agung. Bukankah Rasulullah SAW di berbagai kesempatan juga diriwayatkan menjelaskan fadilah Al-Quran itu sampai begitu besarnya? Disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi menjelaskan, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah fal hasanatu bi'asri amsalha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari ayat-ayat Allah, dari kitab Allah, maka Allah akan tetapkan baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi'asri amsalha, lalu yang 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Lalu Rasulullah SAW tegaskan, wala aqulu alif lam mim harf, tidaklah alif lam mim itu dihitung sebagai 1 huruf, walakin alifun harf, setiap alif 1 huruf, setiap lam 1 huruf, setiap mim 1 huruf. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah, disinilah Rasulullah SAW memberikan motivasi sehingga menguatkan kita untuk menjaga momentum. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran.
Maka di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan beberapa sahabat Rasulullah SAW, asar sahabat yang menjelaskan bagaimana menyikapi kepada akhlak kita ini kepada Al-Quran dalam membacanya. Sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam asarnya ketika mengajar Al-Quran memberikan penegasan begini: Dominallahu ta'ala liman ittabal Quran alla yadilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Allah SWT menjamin bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran tidak akan tersesat dunia dan tidak akan menderita di akhirat, tidak akan rugi di akhirat. Kemudian sahabat yang mulia ini membaca ayat surat Thaha ayat 123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat dan tidak akan merugi. Dalam asar yang lain, sahabat Rasulullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an meriwayatkan ketika mengajar Al-Quran, kalau mengajarkan Al-Quran, maka salah satunya diriwayatkan ucapan beliau ini. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an berkata, taqarrab mastata'ta, dekatkanlah diri kalian dengan ibadah semampumu, dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tataqarrab, kalian ketahuilah bahwa kamu tidak akan bisa mendekat kepada Allah, ilallah bisya'in ahabba ilaihi min kalami, dengan sesuatu yang disukainya, dicintai oleh Allah selain dari firman-Nya. Jadi di antara cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui membaca Al-Quran, dan itulah yang paling dicintai. Inilah nasihat dari sahabat Rasulullah SAW. Pemirsa sekalian, semoga dirahmati Allah, marilah kita jadikan momentum bulan Ramadan kali ini di tengah-tengah kondisi kita yang sedang menjalani ujian Allah berupa wabah virus COVID-19 ini. Ketika kita harus lebih banyak tinggal di rumah, kita jadikan momentum bisa mendirikan salat bersama keluarga, qiyamul lail, bisa membaca Al-Quran bersama, dan bisa melakukan tadarus Al-Quran bersama keluarga. Semoga ini kembali kepada kita menjadi kebaikan, keberkahan, dan kita mampu melewati ujian Allah ini dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.